Merinding. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bakar hiyo aroma melati. Bukan apa-apa, buat wangi-wangian aja. Oke. Kali ini Caruan Misteri Channel bersama sahabat saya Kiko Bang. Kita punya sesuatu yang mau kita coba nih. Dari mulai rambut kuntilanak, boneka arwah. Kita sebut boneka arwah aja karena lagi trendingnya boneka arwah ya. Nah, kalau hiyo yang kita bakar ini bukan apa-apa, hanya wangi-wangian. Dan nanti dikiranya wah syirik lah atau apalah yang ini ya, itu pemahaman orang ya. Tapi kalau pemahaman kita beda. Tapi kita jelasin dulu ya sebelum ke masalah ini ya. Kalau hiyo ini kalau di orang-orang Tionghoa banyak dipakai ya untuk proses peribadatan mereka ya. Bahkan ada hiyo yang besar-besar ya. Kalau di Jawa ini kan wewangian ini kan ada juga kemenyan. Di Indonesia aja ditakutin. Artinya perbandingannya mungkin 70% menganggap kemenyan suatu hal yang tabu ya. Tapi di luar negeri, woi, kemenyan Indonesia sangat laku ya. Kalau di Arab yang dibakar itu mengelilingi Ka'bah itu ya, sudah diolah menjadi apa? Buhur ya, buhur. Wewangian ada yang cendana, wewangian gaharu, yang paling mahal gaharu karena gaharu itu paling mahal. Woy. Per gramnya aja udah ada sampai puluhan juta per gramnya itu. Itu untuk yang kualitas nomor 1 gaharu. Nah kalau kemenyan, mungkin kalau di zaman sekarang lagi zaman COVID ya, bakarlah kemenyan di rumah, bukan untuk manggil jin atau apa, tidak ya. Itu bisa membunuh kuman-kuman loh, bakteri. Boleh lihat literaturnya di Google atau apa manfaat kemenyannya. Jadi bukan ke arah yang ke mistik ya. Ingat, kemenyan bukan ke arah yang mistik. Tapi kalau pemahaman orang Jawa lagi ada juga pemahaman sebagai penyampai. Tapi kalau bahasa penyampai, kalau kata saya, logika saya, karena aromanya ini membuat ya aroma terapi ya. Di saat amalan, berdoa atau apa, aroma itu membuat kita menjadi khusyuk. Nah jadi penyampai, jadi cepat sampai, artinya titik fokus kita dapat gitu kan, dapat banget titik fokus kita nih, pikiran kita nggak ngalor ngidul lah. Nah itu kalau pemahaman saya ya. Kalau hiyo ini kita jadikan satu hal bukan apa-apa ya, yang saat ini Kiko Bang bakar ya, karena ada suatu hal energi Kiko Bang dan saya ini untuk mengolah sesuatu energi ini kita juga butuh titik fokus, ketenangan. Jadi apa yang nanti diamalkan dapatlah. Hanya saja kebetulan Kiko Bang dan saya ya masih nyimpen hiyo beraroma melati. Jadi kalau simpan di kamar di rumah itu waduh aromanya enak banget itu. Oke lah, itu hanya tambahan lah. Barangkali generasi muda sekarang belum tahu tentang apa sih hiyo, apa sih kemenyan gitu kan, biar jangan salah paham dulu. Kalau hiyo memang umumnya banyaknya dipakai orang-orang berketurunan Tionghoa ya. Nah saat ini ada boneka yang pernah saya ulas di episode sebelumnya ya, tentang boneka arwah. Yang saya miliki ini boneka arwah tertua ya, dan ini sudah ada sejak sebelum trendingnya tentang boneka arwah yang sekarang ya. Dan ini titipan. Tangan pertamanya pemiliknya sudah meninggal, diwariskan kepada anaknya, dan anaknya
takut, akhirnya titipkan pada saya, dan ini saya simpan sudah sangat lama. Jadi prediksi usia sudah 50 tahun, dan patinanya yang menempel di kulit boneka ini bisa menjadi bukti, syarat utama membuktikan bahwa usianya tua. Jadi kalau di lab, masuk lab, dicek, oh ini sangat tua. Dan ini ada tulisan made in China ya. Tapi kalau zaman sekarang di Medan ada sebuah kuil, dan pengurusnya mengatakan, dan dia masih muda-muda ya. Dia juga seorang spiritualis ya, yang bisa memasukkan ataupun mengolah. Karena ada boneka-boneka di kuil yang di Medan sana itu disejajar-jajarkan tuh banyak banget ya. Dan dikalungin sebuah kebendaan yang isinya justru abu jenazah orang yang sudah meninggal, dan dikalungkan di boneka yang maksudnya apa, biar ada spirit ya, spirit energi ruhnya itu ada di boneka, jadi boneka sebagai perwakilannya. Nah, itu makanya disebutnya selain boneka arwah ada nama lain yaitu spirit doll. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Yang saat ini Gobang ingin kelola saat ini bersama saya, yaitu bukan mengisi sebuah arwah yang sudah meninggal, tidak ya. Karena kalau pemahaman kita sebagai orang muslim, orang yang matinya kecelakaan, matinya karena sakit, mati dadakan, orang bunuh diri, itu kalau udah ruhnya udah langsung ke akhirat. Jadi antara manusia itu sendiri dengan Allah ya. Itu di Islam. Jadi kita di Islam ini tidak memahami ataupun tidak meyakini adanya reinkarnasi ataupun roh gentayangan, itu tidak ada ya. Jadi kalaupun ada rumor ataupun cerita-cerita orang-orang tua dulu ya, ataupun kerabat tuh ngeliat ini, lihat itulah, yang orang sudah meninggal kelihatan lagi, itu bukan rohnya orang yang sudah meninggal, tetapi itu makhluk jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Itu kalau orang Islam ya. Nah, kalau keyakinan orang lain ya ataupun agama lain ya itu terserah ya masing-masing, tapi kita harus tetap menghargai dan menghormati, sama halnya seperti praktik-praktik mengenai boneka arwah ya, yang memperlakukan boneka seperti makhluk hidup, yaitu anak kecil ya. Itu udah caranya mereka ya, walaupun saya dan Ki Gomong mungkin tidak mempermasalahkan itu seperti keyakinan ya. Kalau keyakinan udah agama ya, kayaknya agama nggak mengajari itu ya. Jadi itu mungkin caranya dia seperti itu ya, kita hormati saja ya. Karena kita di Jawa saja budaya udah banyak, apalagi seluruh Indonesia, karena kita di Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua ya, tetap Indonesia, dan kita harus menghormati, intinya begitulah. Nah, kalau sekarang saya dan Ki Gobang memainkan boneka arwah, bukan berarti kita memain-mainkan ataupun tidak menghargai orang-orang yang sudah meyakini boneka. Kalau saya dan Ki Gobang, ini boneka tetaplah boneka, dan kita tidak mau praktik tentang memasukkan roh yang orang sudah meninggal, tidak. Karena itu sudah bukan kemampuan kita, dan kita tidak mampu ya, tidak mampu, karena hanya malaikat yang mampu ya. Ini made in China, walaupun sekarang yang trending itu katanya yang buatan Thailand katanya, karena di Thailand sangat marak tentang boneka arwah, itu Thailand. Bahkan pembuatnya itu ada nama tertentu ya yang pencipta bonekanya ini akhirnya dengan nama tersebut itu, ataupun tokoh pembuat utamanya itu membuat harga bonekanya menjadi mahal. Nah, ada unsur cuan nih, bisnis yaitu di Thailand ya. Walaupun di Indonesia akhirnya ikut-ikutan. Di Bali ada lagi spiritualis muda ya, wanita cantik ya, dan dia mematok harga sekitar 5 juta ya yang sudah diisi. Jadi yang kosong boneka biasa sekitar 1 jutaan lah, atau 1,5. Kalau sudah diisi roh ataupun apa menjadi 5 jutaan atau lebih bisa jadi ya. Karena dengan boneka arwah yang meyakini atau mempercayai akan membantu secara ekonomi, kewibawaan, penjagaan ya, semacam ajimat ataupun jimat ya, yaitu mereka, tapi kita enggak ya, biar jangan salah paham. Kita terangkan di awal dulu ya. Oke, gimana Ki? Mau langsung kita oleh sekarang ya. Nah, ini tempat penyimpanan rambut
kuntilanak yang tempo hari Ki Gobang cabut di apa? Batu Golok Ciperna. Kita mau mencoba. Nah, ini dari sini. Ini rambutnya nih. Agak warna agak pirang-pirang dikit ya. Iya banyak. Anjir gitu. Oke. Jadi karena Ki Gobang dan saya ini sebetulnya masih penasaran dengan rambut ini ya, karena ada yang bilang bisa menjadi media sirep. Misalkan maling ingin mencuri di sebuah rumah, gunakan media ini, entah gimana caranya dan mantra seperti apa akan membuat orang penunggu seisi rumah itu menjadi tidur seperti terhipnotis, termasuk security-nya, katanya seperti itu dengan media seperti ini. Tapi Ki Gobang dan saya hanya punya media rambutnya aja, tetapi kita tidak tahu mantranya ataupun tata caranya, jadi kita nggak mungkin mencoba itu ya, karena kita nggak tahu tata caranya. Hanya saja yang Ki Gobang mampu saat ini adalah mengolah energi rambut ini kepada boneka ya, dan reaksinya apa, gerakkah atau apa, kita belum tahu ya. Oke, mulai aja kita waktu nih. Dan kalau waktu saat ini sudah lewat tengah malam ya, tapi ada orang lewat juga. Oke, saat ini kita berada di belakang workshopnya Ki Gobang ya, depot kayunya. Kalau depot kayunya Ki Gobang depan sana, kalau di sini tempat penyimpanan kayu-kayu pas kebetulan lagi kosong ya. Kinaknya gimana? Diketuk gimana ya? Ya ntar kalungin aja. Oh, dikalungin Di lehernya. Oke, kita sih ngikutin aja Ki Gobang seperti apa ya mengolahnya. Begitu ya. Ki, jangan lupa itu cincinnya. Hah? Oh ya cincinnya. Awas. Ini bukan apa-apa ya. Ini kita bicara jangan sampai kalau cincin tetap cincin ya, batu tetap batu, benda mati ya. Kita bicara bukan ada sesuatu kandungan apa, ini bukan kandungan atau apa. Kebetulan Ki Gobang punya batunya unik. Batu ini memiliki gambar ataupun tulisan menyerupai lafaz Allah. Jadi karena kita ritual ini jangan sampai nanti ya, kita antisipasi unsur-unsur itu nanti takutnya nggak bereaksi nih. Keras kayak. Oh, dari bawah ya. Malah susah lepas. Nah ini unik. Kenangan itu. Jadi dari fosil kayu kelor ya, tapi bagian akar setelah dibelah dipotong ada bentuk urat yang membentuk lafaz Allah, ada alif lam lam ha-nya nih, seperti ini. Nah, coba cek dulu biar kelihatan ini. Nah di sini nih tuh. Ya tuh lafaz Allah, dan ini bukan buatan orang ya, ini buatan alam natural. Tapi kita simpan dulu ya. Iya. Kita jauhkan dulu, maksudnya biar nanti yang punya rambut ininya nggak mau deket. Oke, gimana ya? Gua akan coba ngisi ya, seperti apa reaksinya boneka ini setelah dikalungkan rambut kuntilanak. Nanti di link deskripsi saya masukkan link YouTube-nya yang untuk Ki Gobang mencabut rambut kuntilanak ya. Oke, mundur dikit Ki. Ada datang Ki. Hilang. Datang berarti tuh yang satu butir lanangnya. Mana nih hilang? Masih ada. Udah tenang aja. Masih ada sih. Hawanya udah enak ya? Iya beda.
Hilang. Wih, coba cek di mana nih. Bisa terasa di mana? Coba kamera. Ini belum kemana? Tiba hilang ya. Ki, pancing aja lagi. Kita pancing aja ya. Ini di ayunan aja Ki. Suka pasti datang sini. Kuntilanak kan di ayunan, coba aja. Gimana ya? Saya coba cek mundur lagi di sini ya. Ada begitu. Oke. Seperti apa nih? Ini saya naikin dulu tripodnya nih. Waduh, aneh, tiba-tiba hilang. Saya nunggu reaksinya dia seperti apa. Ini malah dibawa kabur. Oke, ini kayaknya kabelnya mengganggu nih, Ki. Ini agak tuh ayunan. Kita coba. Kuntilanak kan suka banget main ayunan. Iya. Nah, ini video tepakan. Ini ayunan dikasih sama teman gerobak yang punya workshop bengkel itu ya. Gara-gara batu apa mesti pocong itu. Siapa takut nggak mau ini lagi, nggak mau pakai lagi. Karena nggak mau dipakai lagi, jadi dikasih ke gobang. Iya, gobang taruh di sini lah. Malah sering dipakai untuk tidur lagi. Ini pencahayaan terlalu terang nggak ya? Coba kenapa ini kita kurangi ya? Biar cahayanya Bukan di situ. yang mana ini? Oh itu ya. Oke gitu. Nah, cahayaannya biar. Oke. Kita di mana nih? Ngolahnya nih? Ini aja. Dia baru datang sini. Tapi kamera tetap sini ya. Nah, saya ngikutin gimana di gobangannya. Oke, mundur dulu lah. Oke, biar mundur dulu. Kita mau tahu reaksinya. Kita pancing dulu situ. Saya terlalu terang. Jadi dia nggak mau datang kalau terlalu terang. Kita mau coba. Kita mau coba. Ini Ki Gobang mau ngolah di sini. Coba Ki Gobang yang berenergi seperti apa? Nanti kita di mana? Di belakang situ atau gimana ya? Di belakang. Nah, kita deketin kalau memang tadi ya. Ini energinya udah ada di sini ngumpul dan bonek itu nggak kemana-mana sebetulnya. Dan diambil sama yang punya rambutnya. Ki Gobang menarik lah. Saya ngatur di sini. Ini lampu berarti agak ini. Oke. Aduh, coba saya tutup lagi pakai ini, pakai kain ya. Sapu tangan saya nih. Gelap juga. Waduh. Karena kalau terang-terang khawatir dia tidak mau datang. Ada Ki ya? Udah dekat banget. Dekat banget ya? Nggak di sini aja. Kita gini nih. Atur. Yuk Ki, tarik aja Ki. Seperti apa energinya? Ki Gobang yang tahu, yang hafal karakternya, karena Ki Gobang yang menyimpan kain itu ya. Saya atur di sini. Oke lah, kalau ada bentuk penampakan nanti kita atur cahaya lagi lah, gimana lah.
Oke, Ki. Ada hawa yang sudah agak mulai anu, Ki. Tadi dia unik ya, seperti anak kecil. Oke, mundur dikit, biar tidak nutupin kamera, Kek. Oke. Nah, itu kok ada tuh. Ki. Oh iya betul, Ki. Kubang dikit dan Ki, itu bonekanya dipegang dia, Ki ya? iya itu. Ini baru kan kelihatan nggak situ? Iya kelihatan, Ki, kelihatan, Ki. Saya maju tadi gini. Gimana? Bentar dulu, yang mau ini. Nah, sedang tadi bonek kakian. Sini aja. Ini yang paling terdekat ya. Baunya nggak enak, ya. Merinding. Dia bonekanya dipegang. Ada dibawa. Minta dibawa katanya bonekanya. Janganlah, apa? Jangan enggak. Ki, tanya, Ki. Kan selama ini rambut kan Ki Gobang kan nyimpen tuh, dan memang nggak nyimpen dalam rumah kan, nyimpen di tempat kerja kan. Apakah dia selalu ikut apa enggak? Tanya aja, Ki. Nyamperin katanya, cuman dari jarak jauh enggak. Oh, enggak sering ya. Ini merinding banget. Kalau Ki Gobang mah. Tapi dia ke ini sekarang bonekanya. Aduh. Nggak bisa gitu dong. Dia senang banget sama bonekanya. Dia punya masnya kalau itu. Iya. Itu titipan orang kok. Masa mau dibawa? Ngajak barter kali dia, Ki. Dia bisa bisa bertahan berapa lama nih? Saya mau deketin lagi ke ini kamera, takutnya dia ngilang, gitu. Soalnya udah kan kayak gitu, gitu. Aduh. Karena yang udah belum apa-apa udah pergi. Coba deketin lagi. Itu bonekanya ya, pegang-pegang. Tapi dia diem aja sih. Lihat belum bisa. Lihat. Itu dia tuh. Oh. Sama bonekanya kan. Hah? Aja. Saya coba tahan, Ki ya. Coba makhluknya ditahan sama Ki Gobang, saya coba di belakangnya, Ki ya. Penasarannya kalau itu ada nggak bolong nggak, baunya udah nggak enak banget, daging banget ini. Ini yang paling terdekat, rekor kita yang terdekat ya. Saya mau tahu beban dia, bobotnya dia berat juga sih. Ada bobot.
merinding. Ki, ngilang aja Ki. Bilang itu dia ninggalin boneka. Ternyata sih keke dia minta boneka. Tapi seperti bawa kabur Ki bonekanya Ki. Wah Ki, tadi pikir saya tadi yang jatuh tuh bonekanya pikir saya. Coba Ki, ini saya terangin lagi nih Ki ya. Nggak ada ih. Waduh. Wah nggak ada ya. Nggak ada. Wah titipan, Ada suara jatuh tuh. titipan orang itu. Ya itu tadi dia perginya tuh pun gimana Ki. Waduh. Coba Ki, ditarik dulu Ki. Biar dia tahan dulu Ki. Aduh, ini gimana nih? Punya orang lagi. Punya orang lagi. Aduh, kurang ajar nih, malah diumpetin lagi, dibawa. Hai, gimana nih? Saya bukan masalah ini sih, kalau orangnya pemiliknya sewaktu datang. Masih dekat-dekat sini Ki ya? Masih dulu. Aura juga terasa banget. Udah bisa kabur, udah saya gebrak kunci, udah bisa kabur. Gimana? Oke, kepaksa saya pakai ajan pamungkas nih. Mana yang penting bonekanya kembali. Saya juga rupanya badan saya agak gemeter dikit Ki, karena tadi saya melawan sebuah energi Ki. Kayaknya ada ya unsur lain Ki. Ada unsur lain ini. Takut juga rupanya tadi saya ancam. Sok aja kalau Rambutnya nggak ada Ki ya. Wah kita nggak kontrol rambutnya Ki. Yang tadi deket di bonekanya Ki. Wah itu jimatnya, rambut itu hilang Ki. Waduh, gimana nih? Udah situ dulu Ki. Dan nanti akalin lagi gobang lah gimana caranya. Oke, duduk situ aja gimana lah. Hilang. ini ngeledek juga ini ratu putih. Ya itu tuh rambutnya tadi yang udah diambilnya itu Ki. Terus kamera deketin aja lah. Kalau kita main cahaya terlalu terang, takutnya dia malah nggak bisa kena. Sekarang udah kena, rambutnya malah dibawa lagi. Tadi upaya kita nyoba memasukkan unsur energi, baunya tetap dia ada dia. Ada.
Ambil Ki. Sabun ambil Ki. Kena ini nih. Kena. Ah, Ki, suara apa tuh Ki? Ya itu burung setan itu. Itu rambutnya itu. Jam berapa sih? Itu tuh udah sekitar jam 1:30-an. Tarik langsung lah, jangan pakai lama. Aduh. Itu temennya itu yang itu yang datang Kena, Ki? tadi. Burung yang lagi bunyi Kena itu. Ki? Ya. Kena itu. Ah iya. Gampang aja gopangnya. Ini tempatnya tuh ada itu. Nggak ada juga ini. Ini sambil di sini kan. Yang duduk sini ya, capek juga. Kuat nggak nih? Oke. Yang sudah kita olah ya, boneka arwah. Masih bunyi. Suara ini. Iya. Burung. Ini ada suara yang lain. Iya. Oke. Setelah kita upayakan tadi cara Ki Gobang bikin rambut kuntilanak tadi dengan boneka ini, akhirnya reaksinya justru boneka menghilang. Lalu ditelusuri dan dipancing, akhirnya ketemu di sini. Nah ini kalau ini ayunan yang awalnya di tempat workshopnya teman Ki Gobang yang bengkel las itu ya, karena pernah didudukin kuntilanak dan pocong sini ya. Dan juga terakhir pihak keluarganya ya ada melihat habis maghrib ya ada pocong yang berayun di sini. Daripada dibuang, akhirnya di rumah Gobang diambil, udah dibawa taruh di sini dan hampir tiap hari dipakai tidurnya Ki Gobang. Ya itu kan ya Ki Gobang lah. Burung setan masih itu juga itu. Ini kan kebun kan kebun Tahu nggak burungnya kecil? kecil ya. Hilang. Nah kembali lagi kita sudah mencoba bahwasannya boneka yang katanya boneka arwah ternyata memang bisa diisikan di benda, sama halnya seperti mungkin batu kah, cincin atau apa diisi bisa, tapi bagi orang-orang yang paham tentang dunia ya kesupranaturalan gitulah, soal diisinya atau apa tetap aja ya sebuah spirit ataupun energi ya. Tapi kebanyakan orang apa tokoh-tokoh spiritual itu malah mengisinya unsur jin. Tapi kalau saya dan Ki Gobang menyarankan untuk yang belum paham banget lebih baik gak usah dicari-cari ataupun memakai unsur-unsur yang ada unsur isian, karena itu tidak akan pernah baik, tidak akan pernah baik bagi kita pemiliknya ataupun pemegangnya. Yang utamanya yang patut kita pegang adalah ibadah 5 waktu, itu yang utama, dan doa, karena doa itu jimat paling terbaik, bukan bentuk benda keris kah, batu kah atau apa ya. Kalau doa tuh unsurnya manusia dengan Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah berjanji kan, siapapun umatnya yang memohon dengan cara berdoa pasti akan dikabulkan. Gak mungkin Allah berbohong, dan ini kan selalu saya tekankan ya. Jadi berdoalah, itu yang utama, jimat yang terbaik. Jangan ngandelin jimat ataupun kebendaan, apalagi dengan boneka arwah ini yang katanya bisa jadi penjagaan. Nah kalau penjagaan, jaganya dia seperti apa, sedangkan dia diam. Dia tidak punya unsur apa-apa gitu kan. Dia hanya benda mati.
itu pemahaman kita. Bagi pemahaman orang lain silakan, kita tetap menghormati dan menghargai, meyakini dia seperti apa ya. Dan kalaupun ada hal-hal yang mungkin sifatnya apa-apa ya, itu mungkin faktor keberuntungan, bukan berarti karena bendanya ataupun boneka ya, itu patut dipahami. Dan kalaupun ada orang yang yang merawat boneka dengan seperti makhluk hidup ataupun anak kecil, nah itu mungkin harus ketemu saya. Artinya faktor depresinya harus diolah ya. Jangan sampai delusinya ini bermasalah. Delusi ini bukan halusinasi ya. Delusi ini sesuatu yang terbentuk dari pikirannya orang itu sendiri ya. Jadi hati-hati dengan pikiran kita sendiri, jangan salah dengan pikiran kita sendiri, dan mungkin akan sulit dipahami. Kok kita harus hati-hati dengan pikiran kita sendiri? Nah, artinya kita mengkondisikan kehati-hatian dengan pikiran kita, jangan sampai salah kaprah ya. Makanya untuk orang-orang yang merawat boneka yang berlebihan, terutama orang Islam ya, menganggap seperti makhluk hidup, faktor psikologisnya harus dipertanyakan, karena bisa saja itu sudah masuk kategori gangguan jiwa ringan ya. Walaupun di kehidupan normal ya normal biasa ya, tapi dengan hal-hal yang seperti tadi itu, orang Islam memelihara ataupun memiliki ataupun memperlakukan boneka seperti anak kecil, dikasih susu lah, inilah itulah, pampers, bahkan ngompol juga enggak kasih pampers. Nah, itu patut dipertanyakan faktor psikologisnya, dan harus dihipnoterapi ya. Itu kalau udah ketemu saya harus dihipnoterapi, karena saya pernah menjumpai beberapa ya, tapi bukan kasusnya bukan karena merawat boneka arwah, tidak ya, tapi meyakini ke benda-benda lain. Bahkan yang terakhir yaitu baju yang pernah dipakai ataupun biasa dipakai oleh orang tuanya, hingga anaknya ini dia memperlakukan baju itu di bantal guling, lalu sampai dia beli boneka itu yang biasa di toko-toko pakai dipajang itu, sampai mengakui bahwa ibunya itu tetap ada. Nah, itu yang harus saya tangani waktu itu. Tapi 2 kali terapi hipnoterapi alhamdulillah udah beres, dan dia masih berkuliah ya. Dan otak manusia ini hati-hati ya, dan juga faktor-faktor yang belum lama ini banyak terjadi, yaitu kerasukan-kerasukan ya. Jadi kerasukan ada terjadi karena faktor makhluk halus, tapi kebanyakan kita temui justru delusi pikirannya orang itu sendiri, jadi bersikap seperti macan lah atau apa ya. Nah, ini yang terjadi banyaknya sekarang, putus pacar, stres, emosi terpendam, ngamuk-ngamuk, nggak sadarkan diri. Itu karena pikirannya dia sendiri. Setelah kita temui, ternyata orang itu sendiri. Jadi kita maunya konten saat ini ya ada unsur-unsur edukasi ya, biar udah ada salah pemahaman ataupun apa ya, dari mulai tadi dupa, hiyo, kemenyan, dan juga apa yang jelas kita tadi udah kaget ya, artinya Ki Gobang nih dan saya berhadapan sangat dekat sekali dengan kuntilanak ya. Itu yang pertama kali kita alami. Oke sih, kita udah malam. Kayaknya apa yang kita sampaikan ke teman-teman subscriber di Saruban Misteri Channel dan juga Ki Gobang Official kayaknya ada sesuatu yang bisa manfaat lah. Ambil sisi manfaatnya aja ya. Rambut kuntilanak itu mohon maaf kita nggak jual ya, kita nggak jual karena sudah ada beberapa yang telepon dan masih ada bukti chatting WA-nya. Dari mulai telepon dan chatting WA menanyakan masih ada nggak rambut kuntilanak itu. Ya memang masih ada yang saya takutkan disalahgunakan. Nah itu terakhir ada yang menawar sampai 2 juta. Ini orang apa-apaan berani 2 juta. Kita nggak menjual, nanti seperti yang tadi Ki Gobang katakan, kalau disalahgunakan memang kita nggak tahu ya apa itu mantranya seperti apa, tata caranya kita tidak tahu, kita hanya punya medianya aja. Mungkin orang itu tahu ataupun dia punya dukunnya ataupun siapalah yang orang punya kemampuan untuk mengolah itu ya. Khawatirnya
betul rambut kuntilanak bisa jadi media untuk kriminal itu mencuri. Nah, saya nggak mau itu akan menjadi hal-hal yang tidak baik. Jadi mohon maaf sekali lagi, Ki Gobang yang menarik rambut kuntilanak itu dan saya yang saat itu berada di lokasi merekam kejadian mencabut rambut kuntilanak itu, dan hingga sekarang disimpan, tidak dijual, apapun tidak akan pernah dijual. Kalau dijual, khawatir dipakai yang tidak merugikan orang lain, dan kita juga ya kita ikut tanggung dosanya ya Ki ya. Oke Ki, Ki Gobangin tutup deh. Hari ini kita nggak minum susu ya. Iya haruslah ini. Kita kesana dulu dong, ke beli itu di sana dulu. Jaga kesehatan, pola makan dijaga, istirahat juga harus jangan tetap semangat ya, dan jangan pernah putus asa ataupun ya segala sesuatu hal, karena untuk saat ini segi ekonomi sedang down dan juga ada banyak hal. Suara apa itu? Burung hantu. Burung hantu. Banyak burung hantu, burung setan. Ya, kebun ini banyak nih. Nah, karena di sekarang ini anak kuliahan banyak stres, mau skripsi udah stres. Karena klien-klien saya saat ini sudah dalam minggu ini 3 orang ya yang lagi kuliah, stres karena menghadapi skripsi. Ya kalau takut ya jangan kuliah lagi. Kasihan orang tua, biayanya udah mahal-mahal untuk membiayai anak kuliah, masa ngadepin skripsi aja sampai stres. Ada hipnoterapi. Dan orang yang punya usaha dagang, memang semua aspek orang dagang ekonomi sedang down semua. Jangan putus asa, tetaplah ikhtiar terus ya. Dan jangan cari-cari media-media penglaris lah atau apa ya, karena Ki Gobang ini udah banyak yang minta penglaris atau apalah ini juga untuk dagangan segala macam. Karena memang daya beli masyarakat sedang berkurang, jadi ya harus ada pola usaha yang lain. Usaha dagangnya tetap berjalan, tapi kita kreativitas kita untuk yang lain tetap berjalan. Jangan sampai ya putus di tengah, akhirnya usaha ditinggalkan, akhirnya jadi pengangguran dan lain-lainnya. Untuk yang sedang sakit atau apa, tetap semangat dan terus berdoa, dan jangan lupa bersedekah, insya Allah akan mempercepat kesembuhan. Paling itu aja Ki ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu burung hantu tercatat banget Ya tikus ya.